Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali lagi dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Kali ini ada cerita dari Adit yang melakukan pendakian pada malam 1 Suro ke Gunung Sindoro. Tujuannya terbilang aneh, untuk membuktikan apakah benar pada malam 1 Suro itu gunung menjadi lebih angker. Lalu kejadian apa saja yang dialami Adit? Langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Baik, demikian cerita dari Adit mendaki pada malam 1 Suro ke Gunung Sindoro. Ambil saja sisi positifnya dari cerita kali ini. Namaku Mayros. Aku seorang mahasiswi di salah satu kampus yang balihonya ada di sepanjang jalan Ring Road Utara. Begitulah kampusku mempromosikan program pendidikan mahasiswa baru. Saat ini, aku memasuki semester ketiga. Pagi ini, sebuah pesan Instagram masuk. Pesan dari laki-laki yang mengaku satu kampus denganku. Sebut saja namanya Awan. Awan adalah seniorku yang berada di jurusan arsitektur 2012. Dia mengaku sebagai seorang pecinta alam yang menyukai pendakian. Aku juga sangat menyukai gunung. Hanya saja, aku tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya sendiri. Banyak alasan yang mungkin ketika aku ceritakan di sini, kalian yang membaca tidak akan pernah percaya sepenuhnya. Aku tidak bisa melihat mereka dengan jelas, hanya saja aku tahu keberadaan mereka. Dan seseorang sepertiku sangat rawan masuk ke alam mereka jika aku melakukan pendakian sendirian. Ibuku melarangku mendaki, karena anugerah ini sangat membahayakan aku sendiri ketika mendaki. Ibu selalu mengatakan, "Dari kamu kecil sudah berbeda, nak. Ibu takut kejadian dulu akan terulang," ucap ibuku dengan nada khawatir waktu itu. Waktu kecil, aku sering melihat hal-hal yang bersifat gaib. Terakhir kali aku hanya mengingat kejadian aku melihat sosok wanita yang orang-orang sebut sebagai kuntilanak. Setelah itu, kedua orang tuaku menutup kemampuanku untuk melihat mereka. Sejak itulah, aku tidak dapat melihat mereka lagi. Tetapi tetap saja aku bisa merasakan energi lain ketika aku berada di suatu tempat yang memiliki energi negatif. Kembali lagi, aku tidak akan menceritakan masa kecilku. Awan mengajakku untuk melakukan pendakian ke Gunung Sindoro di Jawa Tengah. Tentu saja aku sangat tertarik. Jangankan ibuku, pacarku saja pada saat itu sangat melarang keras aku mendaki dengannya, karena dia berpikir bahwa kami melakukan pendakian berdua. Entah, semua orang seperti melarangku, seolah-olah aku akan mati di sana. Tapi pada dasarnya, tekadku sudah sangat bulat dan kekeh untuk tetap ikut pada misi ini. Jujur, ini adalah pertama kalinya. Aku pun banyak mencari tahu tentang apa saja yang harus dipersiapkan ketika mendaki, mulai dari mencari informasi gunung, jalur, trek, dan peralatan yang harus aku siapkan. Pokoknya ribet banget, super puyeng lah. Yang paling parah, aku tidak punya jaket parasut khusus di atas ketinggian yang tidak tembus air dan safety, sepatu gunung, dan lain-lain. Entah kenapa, padahal masih 2 minggu lagi, tapi aku selalu merasa gelisah. Seperti ada bahaya besar yang akan menghampiri, tapi aku buang jauh-jauh seluruh pikiran kotor. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Aku hanya menonton TV pada balkon lantai 2 di kontrakan temanku. Sebuah berita tentang pendaki hilang terdengar di televisi. Selama 2 pekan, ZA, mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hilang di Gunung Sindoro, Temanggung, Jawa Tengah, akhirnya ditemukan meninggal pada Rabu 15 April 2015. ZA ditemukan dalam radius 500 meter dari jalur pendakian oleh tim SAR gabungan. Kasian banget ya dia, ucapku nyeletuk sambil menyeruput kopiku. Jujur, berita ini mulai menggoyahkan keinginanku. Entah apakah ini sebuah pertanda atau apa. Rasanya aku mending tidak usah melanjutkan petualangan ini. Tapi di sisi lain, aku ingin sekali dalam hidupku melihat indahnya Indonesia dari puncak Gunung Sindoro.
Aku tahu ini adalah hal berat, apalagi trek gunung ini terkenal sangat terjal dan curam. H-1 pendakian. Hari ini aku masih ragu-ragu jutaan kali lipat, tapi Bang Awan terus meyakinkanku untuk mencoba. Gimana mau tahu, cobain aja belum, Mei? Katanya dalam pesan Instagram. Gini aja, Mei, nanti kita briefing aja di base campku. Kamu tinggal jalan aja dari kampus. Nanti kalau udah sampai aku jemput. Tulisnya dalam pesan. Oke, baiklah. Tapi aku boleh kan ajak temanku cewek? Balasku kembali. Boleh, asal nggak ngerepotin. Kita ini mau mendaki Nona, bukan tamasya. Sekalian ajakin dia buat ikut briefing sore ini. Balasnya singkat. Percakapan kami lewat Instagram usai. Aku segera beranjak menjemput temanku di kosnya. Suasana gang belakang kampus ramai. Banyak mahasiswa yang sedang makan siang atau sekedar bincang-bincang cantik sembari ngopi. Beberapa di antaranya sedang antri tempat print. Biasalah, hari ini bukan hari libur. Kampusku adalah tempat terunik di mana hari Jumat masih ada kelas kuliah. Hanya saja, hari ini aku tidak ada jadwal kelas, sehingga aku memutuskan segera mendatangi Bang Awan. Bersama Ida kami menunggu di depan warung penyet Bang Raymond. Tidak lama setelah itu, datang seorang laki-laki berwajah timur dengan style gondrongnya menghampiriku. Mayros, sapanya. Iya bang, salam kenal, panggil aja aku May. Oh iya, ini Ida, teman yang kuceritakan sama abang waktu di Instagram tadi. Aku mengenalkan Ida kepada Bang Awan. May, motor kamu parkir sini saja. Jalan kaki, soalnya gangnya gak bakal bisa dilewati motor. Kosku di belakang sana, ucapnya sambil menunjuk gang kecil super sempit di sampingnya. Aku dan Ida mengikuti langkahnya, melewati gang, jalan selangkah demi selangkah, hingga menemukan ujung gang ini berakhir di jalanan setapak bertanaman pohon pisang serta ribuan rumput liar. Di depannya berdiri sebuah bangunan baru satu lantai, warna abu-abu alias belum dicat oleh si pemilik. Ku lewati gerbang ukuran 1 meter, dan mataku tertuju pada segerombolan anak laki-laki dengan style celana boxer hampir melorot. Beberapa orang lainnya sedang merokok di depan pintu. Mereka menatapku seolah terheran-heran kenapa ada 2 gadis masuk ke kos cowok. Masuk sini. Ini temanku Taka, yang satunya Andi. Mei, sambil menyodorkan tangan. Ida, ucap Ida selanjutnya. Taka dan Andi hanya tersenyum. Aku lupa memperkenalkan Taka. Jadi dia ini adalah seniorku 2 tahun di atas angkatanku. Dia mengambil jurusan sistem informasi di kampus yang sama sepertiku. Sedangkan Andi adalah mahasiswa kampus lain namun satu angkatan denganku. Andi adalah saudara sepupu Taka. Mereka berasal dari daerah yang sama, bahkan satu dusun. Singkat cerita, briefing dimulai. Segala persiapan dari mulai logistik dan peralatan kami bahas saat itu. Juga tak terkecuali kekurangan peralatan milikku dan Ida yang jauh dari kata layak untuk sebuah ekspedisi gunung dengan ketinggian 3154 mdpl. Mulai harus berkumpul di sini jam berapa untuk menyewa peralatan sampai membeli logistik tahan lama. Kenapa kami menyewa saat hari pendakian? Jawabannya karena kami miskin. Ya tahulah budget anak kosan pada masa itu. Supaya lebih hemat dan selama perjalanan makan makanan bergizi, bukan Indomie rasa rendang. Setelah obrolan singkat, aku dan Ida diajak ngopi di atas genteng kosan itu. Mau disebut balkon, tapi kok tidak layak ya? Karena ya beneran duduk di atas genteng. Mai, kenapa kamu kok mau ikut sih pendakian ini? Malahan kamu paling excited. Tanya Bang Awan lagi. Aku pengen tahu aja rasanya naik gunung. Sama kayak Ida penasaran juga dia. Jawabku sambil tersenyum. Kalau kau Ida? Tanya Bang Awan lagi sambil menatap Ida dan menyeruput kopinya. Aku sih iya penasaran aja lah. Diajak Mei. Si Mei tuh dilarang main gunung sama pacarnya, kecuali aku ikut, celetuk Ida. Ida, mulut kamu tuh, teriakku sambil tertawa. Oh, jadinya udah punya pacar, celetuknya lagi. Pantesan aku DM gak pernah dibalas dulu. Doi ribet, jawabku sambil sedikit sinis. Intinya aku gak mau pendakian ini gagal dan harus sampai puncak, tambahku lagi. Ye, memang. Ucapan Ida berhenti. Taka naik ke atas menyusul kami bertiga. Bocah, pulang sana, udah.
besok mau mendaki. Udah jam 11, tidur. Ntar telat lagi kita gara-gara kamu. Punya energi tuh dihemat, nanti malah nyusahin lagi, katanya sambil menatap aku dan Ida. Santai kawan. Ya elah, gak perlu buru-buru kali, kayak mau tamasya aja. Bang Awan menatap Taka sambil tertawa santai. Canda, ya elah serius amat, jawab Taka lagi. Tapi seriusan, pulang di sana. Noh, Pak RT udah di depan pintu kosan Petentengan. Iya, aku lupa. Besok ada satu cewek lagi yang ikut, tapi dia datangnya besok, kata Bang Awan lagi. Asik, ada banyak temannya, ucap Ida kegirangan. Setelah itu pun, aku kembali ke kontrakan untuk beristirahat dan segera berkemas besok paginya. Mulai dari menyiapkan mental dan sebagainya. Doa yang tak pernah putus agar perjalanan ini dilancarkan. Pagi ini, langit dipenuhi awan mendung menggumpal berwarna putih. Matahari malu-malu menampakkan diri. Agak terasa hangat, namun sedikit gerah yang aku rasakan. Segera aku bergegas ke kamar mandi. Kubiarkan air mengalir membasahi rambutku yang panjang. Sejenak muncul keinginan untuk mengurungkan niatku. Kalau-kalau bahaya menghadang di depan mata. Tapi sekali lagi, jika aku mundur dari pertarungan ini, maka tidak akan ada lagi kesempatan mendatang. Bukan karena aku takut, tapi entah kenapa rasanya aku akan pergi untuk waktu yang cukup lama. Tubuhku terasa sangat fit sekali, tapi tidak dengan jiwaku. Pendakian ini selain mempertaruhkan nyawaku, tetapi mempertaruhkan status relationshipku menjadi relationship. Semoga pulang dari misi ini aku tidak menyandang status jomblo haram ya Allah, ucapku dalam hati. Selesai sudah aku mandi, segera aku bergegas berpakaian. Sepertinya sebentar lagi pukul 7 pagi. Aku sudah hampir telat dari waktu berkumpul di base camp Bang Awan. 15 menit perjalanan menuju ke sana. Tanpa mengeringkan rambut dengan hair dryer, aku mengendari motor dengan laju 100 km per jam. Setelah sampai di base camp, tidak kulihat tanda-tanda kehidupan di sana. Mana anak-anak yang lain? Pikirku dalam hati. Wah, jangan-jangan aku ditinggal gara-gara telah datang. Masa iya segitunya? Tanpa babi bu lagi, aku segera menghempaskan gerbang karatan kos itu. Kulihat semua orang tidak ada kecuali Bang Awan yang masih tertidur pulas tanpa dosa. Kemana Taka? Andi? Aku segera membangunkannya dengan sangat hati-hati. Takut tiba-tiba ada reok Ponorogo jika aku melakukan dengan berteriak. Oh, pagi Nona Mei, ucapnya sambil tersenyum tipis. Yang lain mana? Tanyaku lagi. Belum juga pertanyaanku dijawabnya, pesan dari Ida masuk di layar tabletku. Mohon maaf, waktu itu aku tidak menggunakan ponsel, hanya menggunakan benda mirip talenan ibu kos. Yang penting serbaguna, meskipun memakan tempat dan pastinya tidak simpel. Mei, aku lagi beli galon aqua, bentar lagi nyusul, tulisnya. Hah? Galon aku buat apaan? Balasku kepada Ida. Buat persediaan air minum lah, buat apa lagi? Balas Ida lagi. Ya Allah, Ida Nur Aida, kita pakai botol kemasan 1 liter aja cukup. Lagian nanti bisa beli di tempat jualan yang mendekati base camp aja. Udah, buruan kesini. Ini kita perlu packing dan bongkar semua barang supaya nanti di sana tinggal naik aja. Balasku cukup panjang. Pesanku tak dibalas lagi. Mungkin Ida sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Aku sudah tidak cukup penasaran kemana perginya Andi dan Taka. Pastinya mereka sedang menunaikan tugas belanja logistik tahan lama. Ayo Mei, kita ke tempat persewaan, ajak Bang Awan. Kau nggak mandi dulu Bang? Tanyaku keheranan. Nanti aja habis dari sana, sekalian keringetannya, jawabnya singkat. Ya udahlah, pikirku dalam hati. Perjalanan menuju ke tempat sewa ditempuh selama 25 menit. Cukup jauh bukan? Aku hanya memboncengnya saja. Aduh, jantungku berdegup kencang sekali dari tadi. Bukan karena jatuh cinta sama si abang ini. Tapi pernah gak sih kalian dibonceng motor sama orang yang tangannya kaku, badannya kaku? Ya, tetapi aku harus percayakan aja lah, yang penting aman. Sampai di tempat persewaan, kami bergegas mengambil barang yang kami butuhkan, seperti tenda ukuran 10 orang, nesting dan kompor. Tidak ketinggalan jaket parasut 4 buah dan 2 pasang sepatu gunung. Sepulangnya, aku merasa heran. Perasaan kita mau mendaki dengan 6 personil, kenapa tambah lagi 1 orang lagi? Kulihat Ida duduk di samping Andi. Taka bersebelahan dengan 2 wanita yang belum aku kenal. Mayros,
ucapku kepadanya sambil berjabat tangan. "Rani," ucap gadis yang berwajah Sunda tapi gelagatnya sangat pendiam sekali. Senyumnya tipis tapi terlihat tulus, berperawakan tinggi dan ramping. "Mulyani kakak," ucap yang satunya lagi. Mulyani adalah orang Papua, berambut kepang sambungan dengan paduan ombre merah menyala seperti sambal merah khas Banjarmasin. "Kok kau punya nama Jawa sekali?" tanyaku keheranan. "Saya tidak tahu, dikasih nama begitu aja," jawabnya polos. "Ya udah, ayo bongkar semua tas kalian. Keluarin isinya semua, karena kita perlu berbagi beban waktu pendakian nanti," ucap Taka memotong perkenalan singkat kami. Ku keluarkan semua isi dalam tasku hingga kosong. Ida, Rani, Mulyani juga mengeluarkan semua bawaan mereka. "Rani, kau bawa tas ini. Isinya peralatanmu sendiri, dan nanti ada beberapa logistik kering bakal masuk ke dalam tas kau. Kau nanti bawa botol aqua ukuran 1 liter 4 biji ya. Awan, kau bawa tenda, kompor, nesting, aqua 4 botol sama kayak Rani. Andi sama aku bawa logistik tahan lama seperti beras, telur dan beberapa bahan baku lainnya. Air mineral juga masing-masing 4 botol. Untuk tas Ida, Mei, Mulyani, tas kalian bakal dibagi rata. Bawa baju-baju kita semua. Makanan ringan kalian dan botol aqua masing-masing 1 liter aja. Untuk kalian bertiga, karena belum pernah punya pengalaman mendaki, jadi beban kalian dikurangi drastis untuk mengurangi cedera selama masa pendakian," ucap Taka panjang sekali. "Oke, sekarang pembagian motor selama perjalanan. Aku sama Rani, Ida sama Mulyani, Andi sama Mei, Awan sendirian. Ada yang protes?" sambung Taka lagi. "Tidak," serempak kami menjawabnya. Setelah briefing selesai, kaum wanita berbincang-bincang mengakrabkan diri. Taka merokok, Bang Awan mandi, Andi menyeruput kopinya. Saat itu, aku tersadar betapa menyenangkannya bertemu dengan mereka. Aku merasa sangat bahagia dan sedikit tahu dari perbincangan kami tadi bahwa Rani sebenarnya ingin mengurungkan niat pendakian ini. Mulyani tidak ada niat mendaki, hanya saja dia sudah berjanji kepada orang tua Rani bahwa akan selalu menjaganya. Waktu menunjukkan pukul 10 siang. Akhirnya kami bersiap-siap untuk berangkat. Dimulai membaca doa dan beberapa komat kamit gak penting supaya selamat sampai tempat tujuan. Tim sudah memutuskan untuk mendaki Sindoro lewat jalur Sikatok meskipun terjal, tapi waktu yang dibutuhkan untuk sampai puncak hanya sekitar 8 jam dibandingkan melewati jalur lainnya. Berdasarkan resiko membawa 3 manusia newbie lewat trek yang panjang. Dan plot twistnya, semua orang dalam pendakian ini belum pernah sama sekali ada di antara kami yang mendaki Gunung Sindoro. Jadi kami benar-benar akan berpetualang. Perjalanan menuju base camp Sikatok akan ditempuh selama 5 jam perjalanan melewati kota Magelang, Kopeng, Parakan, melintasi Temanggung, lalu memasuki wilayah Wonosobo, dilanjutkan ke arah jalur Dieng alias area Tambi. Awal perjalanan terlihat biasa saja. Semua orang terlihat normal, kecuali Rani agak terlihat sedikit lesu. Tapi entah apa penyebabnya, mungkin sakit, ujarku dalam hati. Sesampainya di Temanggung, sesuai dengan prediksi, hujan rintik-rintik mulai mengguyur. Kami berempat memutuskan untuk berhenti. Aku tidak tahu di mana keberadaan Bang Awan, Rani dan Taka. Hanya kami berempat. Alasan utama karena lupa membawa jas hujan. Jadi inilah pilihan terbaik. "Kok bisa ya kita berangkat bareng tapi kepisah gini? Perasaan depan belakang tadi waktu di jalan," certuk Ida sambil memainkan air tetesan hujan. "Emang bisa ya kita sampai puncak kalau hujan begini? Bisa-bisa hipotermia lagi," cerutukku. Semua orang menatapku. "Hei, Mayros, jangan pikir buruk dulu. Tidak baik, kita harus pikir positif. Kalau tidak reda, bisa naik besok toh," potong Mulyani. "Gak usah pikir buruk kau, Mei. Pamali tahu." Andi ikut memotong percakapan kami dengan menghisap sebatang rokok. "Betul, Mei. Udah, kau gak usah pikir buruk terus. Aku bawa Alkitab buat jaga-jaga," ucap Ida sambil menunjukkan Alkitab berukuran besar di tasnya. Siapa pikir buruk? Aku cuma gelisah aja tahu. Kan sebel naik hujan becek, apalagi kita mau naik sore," jawabku agak kesal. Mei, gak mungkin kita naik sore. Kau gak lihat kah? Kita aja masih di Temanggung, masih jauh. Kemungkinan naik malam, sanggah Andi lagi. "Semoga gak naik malam ya Allah. Aku takut ketemu hantunya si As yang kemarin diberitakan hilang," cerutukku tiba-tiba. "Aduh Tuhan,
Anak ini pikirannya udah kemana-mana. Udah, gak usah pikir negatif. Gak ada itu setan. Saya pastikan setan itu takut kalau melihat saya. Nanti saya bilang ada Mulyani di sini, ucap Mul sambil tertawa terbahak-bahak. Siap, kataku lantang sambil tertawa. Sudah reda ini, ayo kita berangkat. Tuh lihat, Ida mukanya juga udah bosan sekali main air terus. Ajak Andi lagi. Kami melanjutkan perjalanan sambil menerobos gerimis manja yang tak kunjung reda. Entah kenapa, yang seharusnya kami berada di jalur Parakan melewati lembah Posong, tapi malah memutar arah melewati Kali Angkrik dan menembus Wonosobo bawah. Aneh, map saat ini tidak bisa digunakan sama sekali. Kami kehilangan sinyal secara bersamaan secara tidak wajar, kecuali handphone Nokia jadul milik Ida. Hanya saja sayang, tidak ada pulsa untuk menelpon keberadaan mereka bertiga. Langit tetap hujan sepanjang perjalanan. Jalur ini ternyata menembus kota Wonosobo bawah. Tiba-tiba ponselku berdering. Ada sebuah pesan di grup WA. Aku sama Rani di Indomaret Dieng. Aku tunggu kalian di sana biar gak cari-carian lagi, tulis Taka dalam pesan itu. Andi, kita disuruh ke Indomaret Dieng. Rani sama Taka di sana, ucapku sambil berteriak takut tidak terdengar oleh Andi. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Hujan deras mengguyur wilayah Wonosobo. Kami berempat memutuskan untuk berhenti di sebuah toko kelontong seberang jalan area Tambi. Untuk menuju Dieng dibutuhkan waktu sekitar 30 menit lagi dari sini. Tapi kepalang hujan yang semakin deras. Untuk menghindari tas kami basah, berhenti adalah pilihan yang terbaik. Selain itu, dinginnya Wonosobo menyerang daging menusuk tulang. Rasanya seperti tulang dalam tubuhku hancur berantakan. Andi terus berusaha menghubungi Taka lewat telepon. Hah? Awan gak sama kau bang? Teriaknya. Ya udah, kalau gitu aku tungguin dia di sini sama yang lain. Semoga papasan, soalnya HP-nya di aku, ucap Andi lagi. Dari percakapan terdengar jelas kami harus menunggu di sini. Menunggu yang tidak pasti dengan resiko Bang Awan sudah sampai di base camp duluan. 2 jam kemudian terlihat sebuah motor melaju pelan menghampiri toko tempat kami berteduh. Ya, dia adalah Bang Awan yang rupanya baru sampai. Sorry kawan, aku nyasar tadi, terus aku neduh, ucapnya buru-buru turun dari motor dan menghampiri kami semua. Ya udahlah, namanya juga hujan bang. Bagaimana lagi, masa iya dipaksain? Apalagi tasmu kan gak boleh basah, jawabku. Kemana aja kok bang? Lewat mana? Sambung Ida. Mana aku tahu, aku juga kesasar. Terus mana tuh 2 sejoli ini? Jawab Bang Awan sambil menatap Andi. Mereka tunggu kita di atas Dieng, kata Andi. Aduh, Taka ini emang. Ya udah, nanti kita samperin mereka. Tapi tunggu hujan agak mendingan. Aku juga mau beli celana, basah nih, cuma bawa 1. Bang Awan sambil menatap hujan dan memegang dahinya. 15 menit alam terasa menjawab doa-doa kami. Hujan sedikit reda, berganti gerimis yang malu-malu membasahi tanah. Aroma pupuk organik mulai tercium, terbawa angin pegunungan yang membelai tubuh kami. Tubuh yang mulai menghangat seolah tak ingin tersiram oleh air lagi. Malas rasanya naik ke atas Dieng. Terlebih pakaian kami masih basah dan belum kering. Aku tahu dinginnya udara di sana. Mustahil kami tidak akan masuk angin jika melanjutkan dengan berbasah-basah ria. Tapi demi kelancaran pendakian ini, kami pun memacu motor melaju kencang agar rasa ngilu tulang ini hanya sebentar. Sesampainya di Dieng, kami bertemu dengan Andi dan Rani. Mereka mengajak kami minum kopi saset yang ada dalam Indomaret. Aku mau beli celana, mumpung ada yang jual tuh. Awan melambaikan tangan sembari meninggalkan kami. Bang, aku ikut, mau beli celana juga. Aku cuma bawa ini aja. Aku berlari menyusul. Jam 8 kami memutuskan untuk segera ke base camp karena hujan sempurna reda. Namun saat perjalanan, tiba-tiba terdengar teriakan dan bunyi klakson motor bersamaan. Andi, Taka, kita cari bengkel motor. Motor me bocor ini, ucapnya dari belakang. Astaga, pertanda apa ya ini? Kok rasanya perjalanan ini aneh? Harusnya waktu yang ditempuh dari Yogyakarta hanya 5 jam. Tapi ini molor sangat lama sekali dalam perjalanan. Seolah alam semesta mencoba menghentikan kami semua. Untung saja jarak 100 meter ada bengkel motor yang masih buka. Dan untungnya motorku adalah ban tubeless, jadi tidak diperlukan menempel lama. 15 menit selesai. Pak, ini base camp Gunung Sindoro masih jauh nggak ya? Tanya Andi kepada bapak penambal ban.
Keledung mas. Kalau keledung, kalian kebablasan. Harusnya lewat Parakan tadi, jawab bapaknya sambil mencari bagian lubang ban motor yang terduga bocor. Bukan pak, si Katok maksud saya, ucap Andi lagi. Oh alah, mungkin maksud masnya basecamp buta. Udah deket mas, turun sedikit, nanti di pinggir jalan ada pelang besar kok, jawab si bapak yang kini akhirnya menemukan lubang dan segera menambalnya. 5 menit kemudian, motor sudah beres, kami bertujuh pun melanjutkan perjalanan ke basecamp. Kupikir penderitaanku sudah berakhir, tetapi ini baru dimulai. Ya Allah, ini jalur sepanjang memasuki area Tambi, indahnya sampai membuat tulang pantat terasa dipukuli emak pakai besi. Ditambah jalanan berbatu licin seusai hujan. Belum lagi 3 motor adalah motor matic yang sekarat bila dipaksa menanjak. Aku sedikit beruntung, tidak perlu turun karena motor Andi adalah motor gigi, jadi sudah dipastikan tidak mengalami kesulitan. Setelah melewati jalan-jalan yang seperti jembatan Shiratal Mustaqim, kami sampai di basecamp. Hanya saja basecamp 1 dan 2 sudah penuh oleh pendaki, karena basecamp tersebut bukan hanya untuk pendakian Sindoro, tapi juga pendakian ke Gunung Butak. Akhirnya kami naik lagi satu basecamp teratas. Alhamdulillah aman, hanya beberapa kelompok saja yang ada. Aku segera meletakkan tas dan berganti pakaian kering. Begitu juga dengan Rani dan yang lain. Kami duduk bercengkrama sekalian makan. Jujur kami tidak sarapan sama sekali sebelum berangkat. Perut terasa kembung karena kosong. Akhirnya Bang Awan mengeluarkan beberapa persediaan kami untuk mengisi energi ketika mendaki. Waktu sudah menunjukkan kurang lebih pukul setengah 12 malam. Kira-kira sih ya. Soalnya ketika menulis ini kejadiannya itu udah 8 tahun lamanya. Kami sudah bersiap untuk mendaki. Setelah melakukan simaksi dan membayar biaya administrasi, kalau tidak salah satu orang itu 45.000 saat itu. Kami bergegas memakai headlamp. Pendakian ini harus tetap dilaksanakan karena esok malam kami semua akan segera kembali ke Yogyakarta. Selain mencegah pembengkakan uang sewa alat dan motor yang disewa salah satu dari kami, ya karena aku tidak nyaman di tempat yang asing, Ida juga memiliki tugas kelompok yang tidak bisa ditinggalkan. Hujan sudah reda, alhamdulillah. Kami segera membentuk formasi lingkaran untuk menyemangati tim. Kami masing-masing membawa satu peta kontur. Sebenarnya aku sedikit merasa aneh. Bapak-bapak ronda yang ada di depan basecamp menatap kami seolah kami harus menunda perjalanan ini. Aku terus melangkah menyusuri perkebunan teh. Jalanan sangat licin sekali. Tidak ada penerangan selain headlamp yang kami gunakan. Suara angin juga tak terdengar. Suasana malam ini sangat kelam. Samar-samar aku mendengar suara gamelan. Aku tidak pernah menceritakan ini kepada siapapun. Nafasku sebenarnya mulai terasa terengah-engah karena tidak pernah membawa tas seberat ini. Wah, padahal 15 meter pertama rasanya biasa aja. Tapi setelah kontur tanah agak menanjak, bukan main rasanya. Dada seperti ditimpa beban berat. Sesak, tulang belakang mengunci. Mei, sini, tukeran tas. Kayaknya punya kamu berat banget. Bawa aja punyaku. Ida menawarkan bantuan. Sorry dah, aku ndak kuat, tolong ya. Nanti kalau kau capek, aku yang bawain, jawabku sambil menyerahkan tasku kepada Ida. Ayo, semangat Mei, sambung Rani. Pelan-pelan kalian jalan. Saya punya nafas hampir putus nih, celetuk Mul terengap-engap. Santai aja, kita jalan pelan-pelan saja, terutama kau Mei, kata Bang Awan. Iya, pelan aja, yang penting sampai, Taka menambahkan. Sini, kubawakan tasmu Mei, Andi berkata sambil menarik tasku. Tapi nanti kalau udah mendingan harus kau ambil ya, tambahnya lagi. Aku mengiyakan tawarannya karena jujur dadaku seperti terbakar rasanya. Kaki setengah mati kaku untuk berjalan. Tanpa sadar kami sudah mulai berbelok arah. Bentar, salah ambil jalur, ucap Andi tiba-tiba. Depan jurang, kami harus balik lagi. Anak laki-laki semua berkumpul membahas peta setiap pos. Kami berbalik arah dan kembali di perkebunan teh tadi. Beberapa menit kemudian, kami merasa sudah berjalan di jalur yang benar. Perjalanan ini agak sedikit berat, walaupun jalur masih agak landai, tapi tekstur tanah sangat licin. Jika tidak berhati-hati, pasti akan terpeleset. Aku mulai memasuki hutan pinus. Jalurnya setapak, hanya bisa dilalui oleh satu orang.
Kami berjalan dengan berbaris, dengan urutan paling depan ada Taka, Rara, Mul, Andi, Ida, dan aku. Sedangkan Bang Awan bertugas sebagai sweeper di bagian belakang untuk berjaga-jaga, apalagi jalanku sangat lamban. Sejujurnya, saat di tempat ini, aku ingin benar-benar kembali ke base camp, tapi Bang Awan selalu berteriak, "Puncak di depan mata!" Kata-kata itu mungkin sepele kedengarannya, tapi ini seperti cambukan untukku. Masa aku menyerah atas pilihan sendiri? Aku sudah sampai di sini. Aku harus sampai puncak, ucapku dalam hati. Taka kembali menghampiriku. "Gini aja, kalau capek nanti kalian berhenti, bilang skip 5 menit. Udah gitu aja ya. Ayo semangat," ucapnya dengan lantang. Sejujurnya aku mulai merasa bersalah kepada semua orang. Perjalanan ini terhambat karena aku. Jika aku tidak ikut, pasti akan mempermudah mereka semua. Tapi anak-anak itu selalu menyemangati aku saat aku ingin turun dan kembali. Sehingga aku terus semangat, meskipun tubuh dan pikiran ini sudah sangat lelah. Ngomong-ngomong, berkeringat saat mendaki campur dinginnya udara gunung rasanya asli gak enak, menciptakan mual dan keliangan secara tiba-tiba. 2 jam kemudian kami sampai di pos 1. Tidak ada siapapun di sini kecuali regu kami. "Oke gini, nanti kita camp di Watu Tatah pos 5. Tadi kata bapaknya enak bikin tenda di situ. Selain itu, summit besok lebih mudah," kata Awan. "Itu pos berapa?" tanyaku lagi. "Letaknya di ketinggian 2500 mdpl," jawabnya sambil meminta persetujuan yang lain. "Kau nggak lihat muka Ida, Mul, Mei? Kasihan mereka. Cari pos terdekat aja buat ngecamp," celoteh Rani. Gini aja. Nanti kalau udah nggak kuat baru ngecamp. Kalau kuat sampai pos 3 ya, ngecamp di pos 3. Gimana Taka, Andi?" potong Bang Awan. "Aku ikut aja," jawab Taka. "Aku juga," Andi mengikuti. Perjalanan dilanjutkan. Kini giliranku menggendong tas yang dibawa Ida. Karena Ida sudah sangat kelelahan, aku mengambil madu sasetku dan menikmatinya sambil berjalan. Musik lagu timur mulai terdengar. Bang Awan mulai menyetel lagu ini. Sepanjang perjalanan meramaikan malam yang sunyi sepi. Aku perlahan bisa menikmati seperti yang lainnya, menyanyi berteriak-teriak sepuasnya, seolah-olah ini adalah studio karaoke. Ajaib, ini menghilangkan rasa lelahku. 3 jam sudah kami berjalan. Lampu headlamp menyorot pepohonan bekas terbakar. Sisa-sisa kebakaran hutan dari panasnya udara saat musim panas. Suasana agak terasa menyeramkan karena kabut mulai turun. Jarak pandang sangat berkurang. Tapi ajaibnya, dari kemiringan 56 derajat, kota Wonosobo terlihat begitu megahnya. Lampu-lampu rumah penduduk seolah-olah menjadi pengganti bintang malam ini. Sejenak aku terduduk sebelum memasuki kawasan hutan terbakar ini. Rasa engap karena keringat mulai membuatku merasa hampir muntah, sehingga aku lepaskan jaketku dan mendaki menggunakan kaos oblong saja. Meskipun dingin, setidaknya tidak lembab. Ida mulai menenggak air putih. Aku pun juga ingin, tapi jika aku memaksakan diri untuk minum, sudah pasti aku akan muntah karena perutku kembung. Di antara kami yang paling terlihat santai adalah Rani. Rani enggan untuk duduk. Jika duduk akan merasa malas berdiri katanya. 10 menit kemudian kami melanjutkan perjalanan. Suasana ceria di awal-awal tiba-tiba menjadi sangat senyap, kecuali Bang Awan dan Andi yang mengoceh terus tanpa rasa capek sepanjang perjalanan. Sedangkan Taka yang sibuk dengan sebatang rokoknya. Kali ini aku harus benar-benar mengatur nafasku agar stabil, agar tidak sesak nafas seperti di awal mulai tadi. Hutan terbakar ini seolah menelanku. Sisa bekas kobaran api menambah pemandangan suram malam ini. Tidak ada suara binatang. Yang tersisa hanyalah suara lagu dari radio milik Bang Awan. Sepertinya aku berada pada ketinggian 1750 mdpl. Karena suara gamelan ini terus terdengar meskipun sayup-sayup. Pukul 3 akhirnya aku dan Ida sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Kami memutuskan mendirikan tenda di area punggungan sebelum pos 3, tapi masih di bawah vegetasi. Saking lelahnya dan buru-buru kepengen rebahan malam itu, kami mendirikan tenda dengan tanah yang miring. Masa bodoh lah, yang penting berdiri aja dulu. Tenda pun berdiri, matras dilepas. Kami masuk ke dalam tenda dan mulai masuk ke dalam sleeping bag masing-masing. Sangat tidak nyaman sesungguhnya jikalau tidur dengan posisi seperti akan terjun. Tiba-tiba mereka membongkar satu tas yang dibawa Taka.
minuman beralkohol. Mereka menawarkannya kepadaku. Aku pun mengambil satu botol bir karena tidak ingin mabuk, hanya ingin badan ini rileks dan bisa tidur. Tapi entah kenapa, setelah menghabiskan satu botol, aku malah merasa tidak ngantuk sama sekali. Padahal tubuh ini begitu lelah dan butuh istirahat untuk summit besok. Di dalam tenda ada anak lain yang sudah tertidur. Aku melihat cakrawala indah dan memutuskan keluar tenda. Bang Awan menyusulku dan membawakan hemok yang diikat di antara dua pohon. "Mei, gimana rasanya naik gunung?" tanyanya sambil bersandar di bawah pohon. "Asik, cuma gak bisa tidur, gak tahu kenapa. Aku bakal naik sampai puncak. Kita semua harus sampai puncak ya, supaya bisa lihat indahnya Indonesia," jawabku sambil terharu dan sedikit meneteskan air mata. Cakrawala seolah menari-nari di atas sana. Lautan awan putih yang disinari cahaya oranye mengantarkan syukur yang tiada habisnya. Subhanallah, indahnya negeriku. Terima kasih ya Allah, Kau telah ciptakan keindahan yang belum pernah aku lihat dalam hidupku sebelumnya. Penat yang sangat luar biasa ini hilang karena takjub akan ciptaanmu, ucapku dalam hati. "Tidur dulu sana, Mei, biar energimu terkumpul. Aku mau tiduran di sini aja." Bang Awan menunjuk tenda kami. Anak-anak yang lain mereka sudah tertidur. Aku kembali ke tenda dan segera menggunakan sleeping bagku. 2 jam kemudian aku terbangun. Astaga, kakiku kram. Sakit sejadi-jadinya. Ternyata tidur paling gak enak adalah tidur di atas gunung. Saat kita bergerak akan merasakan sakit yang menusuk tulang. Apalagi dengan posisi diam cukup lama. Rasanya ingin berteriak keras, tapi ya udahlah. Aku segera duduk dan memulai membuat sarapan pagi, susu dan memasak indomie untuk mengisi tenaga kembali. Aku memasak mie goreng 7 bungkus agar anak-anak yang lain sekalian sarapan. "Kamu gak salah masak indomie goreng?" tanya Ida yang terjaga. "Orang belinya ini," jawabku sambil terus memanaskan air. Tidak lama Rani teriak. "Kamu kenapa? Bangun Mul!" Teriaknya sangat keras membangunkan seisi tenda. Teriakannya membangunkan seisi tenda termasuk Bang Awan yang sudah berpindah dalam tenda. Jangan bercanda kau, kita orang di atas gunung nih," tambah Bang Awan yang mengguncangkannya sangat keras. Jangan-jangan hipotermia dia." Andi ikut panik seketika. Ida dan aku hanya bengong dengan tatapan hampir menangis. Takut sekali kalau pulang bawa mayat. "Apa sih kalian? Saya kedinginan, malas dibangunin," ucapmu lirih. "Ih, candaanmu gak lucu ah," ucap Rani sedikit emosi. "Bikin orang khawatir aja." Rani, jangan marah terus. "Maaf, saya bercanda," jawabnya sambil memejamkan mata. "Saya tidak ikut summit lelah sekali, tidak kuat lagi." "Sudah Mul, bangun dulu. Saya sudah buat susu hangat. Buruan diminum supaya hangat. Dingin nanti tidak enak," celetuku yang masih melanjutkan memasak. "Rugi loh, masa iya kita berangkat bareng, gak muncak bareng? Ayolah Kak Mul," sambung Ida. "Lihat nanti aja lah, saya mau tidur lagi," jawabnya Mul singkat. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Matahari semakin tinggi dari sebelumnya. Cakrawala indah berganti menjadi langit berawan. Kabut masih malu-malu untuk turun, seolah alam menyambut dan mengucapkan selamat pagi alam semesta. Aku segera beranjak keluar tenda dan memakai sepatuku. Aku masih mengantuk, tetapi rasa penasaranku seperti apa puncak Sindoro menarik untuk segera keluar dan melanjutkan summit ke puncak. "Ayolah Bang Awan," ucapku sambil menarik dia keluar dari tenda. "Sabar dulu Nona, tunggu yang lain," jawabnya sambil mengolet. Aku pun berjalan perlahan melangkah demi melangkah dengan cerobohnya, tanpa tahu bahwa summit harus membawa logistik, minimal jas hujan untuk berjaga-jaga, dan sebotol air mineral. Tetapi karena tidak punya pengalaman apapun, aku hanya berlari tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi. Kupikir kami sudah dekat, karena di beberapa langkah aku melihat gundukan tanah menjulang tinggi yang aku pikir adalah bukit. Yang lain kemudian menyusul, kecuali Taka yang masih tertidur. Kulihat Andi membawa daypack kecil dan gelas kalengku yang digantung dengan tali pengait. Tapi dengan sangat bodohnya, aku tidak peduli apa isi daypack itu. "Ayo, jalan," kata yang lain. Aku lupa urutan siapa yang berjalan paling depan. Sudah lama sekali. Baru beberapa meter kakiku melangkah, nafas sudah terengah-engah. Semakin tinggi trek,
semakin curam saja. Sungguh kecewanya aku ketika sampai di atas gundukan yang kami lihat ternyata hanyalah bukit. Tetapi pohon-pohon menjulang tinggi sudah tidak ada, kecuali cemara renta yang diterpa angin dan bebatuan di bawahnya. Sebelah kanan adalah sebuah jurang dengan kedalaman yang tidak diketahui. Banyak pendaki lain yang ikut mendaki bersama kami. Di atas bukit, aku menatap ke arah jalan yang kulewati 25 menit lalu. Seorang laki-laki berkulit putih menyusul. Tenda kami masih terlihat dengan jelas dari tempat ini. Entah berapa lama lagi aku akan sampai ke puncak, karena sepertinya setengah jalan pun aku belum melaluinya. Tuh kan, apa aku bilang, kalian jalan duluan, pasti kesusul sama aku, ucapnya sambil menghisap batang rokok. Cepet amat kok bang, potongku sambil tersenyum lirih. Ida adalah orang yang paling semangat di antara kami. Kulihat dia sudah mulai melangkah ke bukit selanjutnya. Ayolah Mei, semangat, teriaknya dari kejauhan. Aku pun segera menyusulnya dengan berlari kencang. 1 jam kemudian kami sampai di pos 3. Astaga, ucapku dalam hati sambil menepuk jidat. Ternyata dari semalam kami berjalan tidak ada setengahnya. Gimana kalau aku memaksakan diri sampai waktu tatah? Tewas aku. Langkah demi langkah ku lalui. Energiku sungguh terkuras habis karena kelelahan hebat. Tidur yang tidak cukup dan berbagai tanjakan kurang ajar menghisap habis kekuatanku untuk berjalan. Ditambah rasa lelah berlebih dari perjalanan kemarin membuatku hanya minum susu. Mie yang kubuat tadi di tenda hanya beberapa sendok mengisi perutku. Rasanya mual tak karuan. Ketambah aku mules dan menahan ingin buang hajat. Mana bisa aku buang hajat dengan cara menggali? Makanya aku pikirkan saja, toh hanya semalam di sini, pikirku saat itu. Sebenarnya dari titik ini aku mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Ada yang salah, entah apa. Aku melihat wajah Rani memiliki aura yang berbeda. Agak pucat, namun banyak rambut yang terlihat agak memutih. Kupikir aku mulai berhalusinasi. 2 jam aku berjalan, trek berubah menjadi sangat-sangat curam. Karena jalur ini merupakan punggungan gunung. Trek menjadi bebatuan gersang dengan tanaman kecil berukuran 1 meter yang menghiasinya. Kabut tebal yang turun mulai memberikan kesan bahwa hal buruk akan terjadi. Bisikan-bisikan aneh mulai kudengar. Tetapi saat itu tetap berpikir ini hanya halusinasi karena aku takut pada kabut. Sejenak kami berhenti di Watu Susu. Ini karena bentuknya jika dilihat dari dekat seperti payudara wanita, tapi dari jauh terlihat seperti wajah wanita. Rani dan Ida terdengar tertawa. Apa weh? Tanyaku heran karena tidak menyadari hal tersebut. Itu kau, lihat Mei, bentuknya kayak apa? Jawabnya dengan tertawa yang cukup keras. Astaga, pikiran woi, jangan ngeres, jawabku sambil bercanda dan minum kopi hangatku. Ternyata isi tas dari Andi adalah kompor parafin dan serenteng kopi, beberapa cemilan juga. Andi, Awan tertawa lebih keras daripada kami. Hanya Mul yang diam karena terlihat lelah sekali. Ida masih dengan semangatnya dan buru-buru lari ingin cepat melanjutkan perjalanan. Ida, nantilah bareng-bareng kita. Ini di gunung, gak boleh kepisah, teriak Bang Awan. Susul Wan si Ida, suruh Taka. Awan lari kecil untuk menarik Ida kembali dan menyuruhnya menunggu sebentar. Ida, kita berangkat bareng, ke puncak bareng, turun juga harus bareng, ucapku kesal. Mei, siapa yang mau naik? Aku lihat aja, karena penasaran, jawabnya ngeles. Dengar dulu sebelum lanjut. Lihat, ada 2 cekungan jalur ini. Yang gak ada tempat pijakan itu jalur air. Jangan sampai masuk Mei, Ida, Mul. Bisa-bisa nanti kalian kesasar gak sampai puncak, kata Andi. Siap, jawab kami serempak. Awas, perhatiin pijakan. Nanti kalau salah pijakan bisa kepleset nanti. Ini batu pada licin, tambah Bang Awan. Saya mau turun saja, potong Mul. Jangan, terlalu jauh kalau turun, ucap Rani melarang. Udahlah, kau lanjutin aja, ngeluh terus, balas Andi. Mul terdiam kesal dengan jawaban Andi. Pikirnya, dia sudah tidak kuat berjalan lagi. Tapi bagaimanapun, kami tidak akan membiarkan dia kembali ke camp sendirian. Alasan pertama, dia belum pernah naik gunung. Alasan kedua, kami tidak yakin dia bisa sampai ke camp. Nanti yang ada malah jadi survivor seperti kasus sebelumnya. Aku meneruskan langkah
Formasi diubah total dengan Ida paling depan. Selanjutnya, lupalah. Yang pasti aku ada di belakang Bang Awan. Kemudian aku terjatuh. Aku berteriak keras karena kakiku terkilir. Sakitnya luar biasa. Tetapi aku masih sanggup melanjutkan perjalanan ini meskipun harus merangkak. Karena rasa ngilunya tidak tertahankan. Ditambah kabut yang terus menebal mengurangi jarak pandang. Rasa takut hipotermia mulai menyerang pikiranku. Aku harus terus berjalan apapun yang terjadi. Semakin lama diam, udara dingin dan pikiran buruk selalu mengisi kepalaku. Belum lagi bisikan-bisikan aneh yang terus memberitahu hal-hal buruk. Batas vegetasi sudah terlihat. Sampailah kami pada padang rumput sabana yang luas. Untuk mendirikan tenda di sini cukup aman dari terjangan angin. Di ujung sebuah batu mirip batu nisan, Rani bersandar sambil meluruskan kaki. Begitu juga dengan Mul. Aku melewati mereka berdua dengan perlahan. Ayo, lanjut. Tinggal beberapa meter kayaknya puncak. Ajakku kepada mereka. Tidak mau aku mau menemani Rani. Dia sakit perut. Jawab Mul. Duluan aja Mei, aku nanti nyusul sama Mul. Jawabnya sambil menyandarkan diri di semak-semak. Aku memutuskan duluan bersama yang lain kecuali Taka. Sepertinya dia ingin menemani gadis yang dicintainya. Langkah demi langkah aku teruskan. Ajaib, rasa sakit di pergelangan kaki seakan menghilang. Asap tebal menunggu mulai terlihat. Tanaman di sana seperti batu hampir mati karena terbakar oleh ganasnya asap dari kawah Gunung Sindoro. Indahnya alam semesta ini. Bau belerang agak tercium. Di dekat kawah ada sebuah lembahan dengan batu-batu yang tersusun nama-nama orang. Mungkin itu kerjaan para pendaki lain yang mengabadikan momen dengan caranya sendiri. Aku tertegun sujud syukur karena telah mencapai ini semua. Seperti manusia normal lainnya, aku juga melakukan yang namanya foto. Maklumlah, namanya juga cewek. Entah berapa pose yang sudah kulakukan, berbekal kamera DSLR 3000 yang kupinjam dari teman pacarku. Setelah foto, aku duduk dengan Ida, sementara yang lain mengitari kawah. Sebenarnya aku ingin ikut, namun kaki ini sudah tidak sanggup lagi untuk melangkah. Lebih baik kusimpan untuk energiku pulang nanti. Aku belum memikirkan caranya pulang. Yang ada di benakku dari tadi, penting sampai puncak dulu. Pulang gampang lah, bisa pakai tongkat kayu. Taka kemudian menyusul, tapi tidak kulihat Rani dan Mul. Mana Rani bang? Mul juga? Tanyaku. Gak ikut, capek banget katanya. Jawabnya singkat, menghampiri Awan dan Andi yang sedang berfoto dengan pendaki lain di bibir kawah. Saat aku duduk termenung menatap mereka dari kejauhan, aku sama sekali tidak melihat keberadaan Bang Awan. Seolah-olah asap Gunung Sindoro menelannya. Tidak terasa, rasa merinding mulai menyerang pikiranku. Mungkin aku hanya berkhayal. Tapi yang lebih aneh dari itu semua, aku mulai mendengar suara gamelan. Lagi-lagi aku menyangkal dengan berpikir, mungkin terbawa angin sampai puncak. Sekilas dalam bayanganku, aku berasa di tempat yang sangat gelap. Banyak bayangan-bayangan aneh saat menatap tempat bertuliskan nama-nama yang disusun dengan batu. Sepertinya ada tenda yang berdiri. Tapi siapa mereka? Bukankah dilarang mendirikan tenda di sini? Tiba-tiba Ida menyadarkan lamunanku. Mei, bengong aja. Kerasukan baru tahu rasa kamu, ucapnya sambil menepuk bahuku. Itu kayaknya ada tenda di sana, jawabku menunjuk. Gak ada siapa-siapa, jawab Ida lagi. Aku pun mengedipkan mataku. Lah, hilang ternyata. Tadi sepertinya aku tertidur saat melamun. Oh iya, gak ada. Aku kayaknya sleepwalk tadi, jawabku lagi. Woi bang, udah yuk balik, teriakku pada mereka. 15 menit lagi, sahut entah siapa yang menjawab. Beberapa menit mereka kembali. Jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Kabut tebal akan segera turun kembali. Langit juga mulai mendung, menandakan hari akan turun hujan. Tapi tenang, hujan di atas gunung tidak seperti di film horor. Hanya rintik-rintik disertai angin kencang saja. Tapi jika ini terjadi sebelum kami kembali ke tenda, tentunya akan menyulitkan kami nanti. Ditambah kami tidak membawa jas hujan. Ketika menghampiri Rani, keanehan sudah tidak dapat dipungkiri. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, dan diam saja tanpa banyak berkata-kata. Seperti sudah bukan Rani. Rani memang sosok yang pendiam,
Tidak banyak percakapan antara aku dengan dia. Pertama, karena aku juga tidak punya topik. Kedua, karena belum terlalu kenal. "Kalian duluan aja, nanti aku sama Tako nyusul," ucapnya lirih. "Bareng aja," jawabku. "Ini mau hujan, kalian duluan aja. Kami nyusul pelan-pelan nanti," usir Andi. "Ya sudah, kita duluan aja," balas Bang Awan yang mulai melangkah. Kami berlima segera turun dari puncak menuju ke camp. Di sepanjang jalan, aku turun dengan cara berlari dari ketinggian. Untuk mengerem, aku biasanya menyandarkan diri pada batu. Namun ketinggian ini membuatku berhenti melakukannya. Tentu saja karena aku tidak ingin menyandang gelar almarhum saat pulang nanti. Karena jurang yang curam seakan sudah menyiapkan diri bagi siapapun yang jatuh dari atas sini. Setelah berjalan begitu lamanya, aku pun terkilir kembali. Sekarang kaki sebelahnya. Ya Allah, gimana aku jalan pulang kalau begini? Berikanlah hamba kekuatan untuk sampai ke camp, ujarku sepanjang jalan. Karena aku tidak bisa berjalan kembali, akhirnya kami memutuskan untuk berhenti di Watu Susu kembali. Leher dan pundakku terasa berat, seperti ada gesekan energi yang harusnya tidak terjadi. Sambil mengurut kaki, hujan rintik mulai membasahi, ditambah kabut yang semakin tebal dan mendung yang membuat area sekitar seperti alam lain. Seperti bukan dunia tempat kita tinggal. Dengan sangat terpaksa, aku melanjutkan perjalanan. Di depan, kulihat Bang Awan sedang tertidur di sebuah batu besar di ujung jurang. "Abang, ngapain? Nanti hipo," teriakku membangunkannya. Tetapi dia hanya tersenyum tipis. Nona, Andi, aku duluan ke tenda ya." Nona, Andi, aku duluan ke tenda ya. Nanti kalau sampai, ku buatkan susu hangat dan kopi," ucapnya sambil meninggalkanku dan berlari. Saat itu, aku belum sadar apakah yang bertemu denganku itu benar-benar Bang Awan atau bukan. Tetapi karena saat itu aku fokus bagaimana caranya turun tanpa harus tersiksa dengan dua kaki terkilir, makanya tidak ada pikiran buruk sama sekali. "Kalian lihat kan?" tanyaku pada yang lainnya. "Lihat kok," jawab Ida. "Duh, udah jam 3, kita orang sampai tenda berapa jam lagi?" tanya Mul. "Bentar lagi kayaknya, ini udah dekat," jawab Andi. Aku menghela nafas menaikkan penutup kepala pada jaketku agar kepalaku tidak terkena air hujan secara langsung. "Baiklah, aku punya cara buat turun agar tidak tersiksa. Kita bisa hemat waktu, guys. Gimana kalau kita ngesot lewat jalur air supaya cepat dan gak kemalaman?" tanyaku sambil menatap Ida yang lesu dan Mul yang mulai putus asa. "Ya udah, dicoba aja lah. Saya tidak sanggup turun dengan berdiri," jawab Mul. "Ya udah, gini aja. Kalian lewat jalur air, tapi jangan jauh-jauh dari aku, supaya nggak nyasar dan salah," ucap Andi. Keputusan sudah kami buat, target turun harus sampai tenda sebelum gelap, karena kami tidak membawa senter atau headlamp. Bisa saja memakai senter HP, tapi pertanyaannya, HP siapa yang mau dikorbankan dengan resiko mati? Ngesot-mengesot pun dilaksanakan. Tanjakan kurang ajar kini berganti jadi turunan kurang ajar. Kupikir ngesot akan berjalan mulus. Tapi batu-batu tajam melukai pantatku. Sakitnya minta ampun. Menangislah aku sepanjang jalan, berharap penderitaan ini segera berakhir. Semakin turun, hujan semakin deras. Jaket kami semua basah. Dingin banget. Untung saja kami tidak hipotermia. Pokoknya saat ini harus bergerak bagaimanapun caranya. Andi terus menyemangatiku dan Mul yang berjalan sangat lamban. "Ayo semangat, di tenda ada makanan dan minuman," teriaknya. Ida sepanjang jalan hanya diam saja, padahal biasanya dia banyak sekali bicara. Sepertinya Sindoro mengubah semua orang yang mendaki. Orang-orang menjadi putus asa dan pendiam. Sebenarnya sepanjang jalan kami berpapasan dengan pendaki yang turun. Namun mereka selalu tidak berhenti dan terus turun. Entahlah yang kami lihat itu orang atau bukan. Karena bukan tidak mungkin kami mengalami halusinasi. Sebenarnya pada titik ini aku mulai menyesal atas tindakanku. Seandainya aku tidak mendaki, pasti aku sedang tertidur nyenyak di kos dan makan Indomie sambil nonton drama Korea. Tapi apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Kenyataan bahwa aku sekarat di sini menyadarkan aku sebagai manusia kita sangat kecil dibandingkan alam semesta. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Alam tidak bisa diremehkan. Omong kosong orang-orang yang berkata bahwa alam punya cara sendiri untuk menyeleksi siapa yang pantas hidup atau mati.
Ternyata justru aku alami sendiri. Kedua kakiku memang cedera, tapi aku masih punya tangan dan harapan untuk terus mendorong tubuhku bergerak agar segera sampai tempat ngecamp. Pukul 4 sore, aku berdiri di sebuah bukit terakhir sebelum tenda kami. Senangnya dalam hati, sebentar lagi aku bisa makan. Jujur aku sangat-sangat kelaparan. Di titik ini aku memaksakan diri untuk berjalan, karena merosot sudah tidak memungkinkan lagi. Dan akhirnya kami pun sampai ke tenda. Perasaan semalam gak seramai ini deh, pikirku saat itu dalam hati. Mungkin ini para pendaki yang baru sampai tadi pagi, ucapku dalam hati kembali. Akhirnya kami berempat sampai juga di tempat kami mendirikan camp. Hujan masih turun dengan rintik-rintik manja. Aku dan teman-teman lainnya bergegas menuju tenda kami. Tapi anehnya, tidak kulihat ada tanda-tanda Bang Awan di dalamnya. Hah? Mana Bang Awan? Tanya Ida mengernyitkan dahi. Iya, mana ini Awan? Andi menimpali. Ya udah, gini aja, kita masuk aja, ganti baju, bikin teh hangat aja dulu. Jawabku mencoba menenangkan. Ya udah, buru masuk, lepas sepatu kalian. Andi menyuruh aku, Ida dan Mulyani untuk segera masuk tenda. Cepetan ganti bajunya, dingin banget ini, gantian, ucapnya lagi. Kami bertiga bergegas mengganti pakaian kami dengan yang baru, karena sumpah ini basah banget sampai ke dalam-dalam. Udah nih, masuk aja Andi, ucapku padanya. Lama kalian, ucapnya dengan menggigil hebat. Aku segera membuat susu hangat dan beberapa minuman hangat untuk temanku. Tetapi tiba-tiba, sejenak terbersit di pikiranku pertanyaan yang mungkin sama dengan yang lain. Mana Awan? Perasaan dia turun duluan, katanya mau siapin makanan. Apa iya dia balik lagi ke atas? Tapi kok nggak papasan ya? Atau dia salah tenda? Apa gimana sih? Pikiranku dalam diam. Aku yakin Awan bareng Taka sama Rania, ucap Andi, seolah menjawab pertanyaanku dalam pikiran. Kalau itu nggak mungkin, tadi dia di depan kita. Harusnya secara normalnya dia sampai duluan. Kau nggak khawatir kah Bang Andi? Selah Ida. Sementara Mulyani sibuk memakan roti kasur. Sepertinya dia benar-benar merasakan kelaparan. Minum dulu, aku bakal cek ke tenda depan, jawab Andi tegas. Kalian jangan kemana-mana, tunggu sampai Taka sama Rani sampai, ucapnya lagi sembari siap-siap berdiri untuk keluar tenda. Lalu terdengar suara orang jatuh dengan kerasnya tak jauh dari tenda kami berdiri. Tolong, Rania pingsan, teriak Taka. Kami segera membuka tenda dan berlari menuju sumber suara. Dikala hujan masih rintik dan angin aneh yang berhembus kencang membuat mulai muncul perasaan aneh. Entah itu apa. Seorang gadis cantik mempunyai rambut pendek tidak sadarkan diri di atas tanah basah saat itu. Rani, teriak Mul dengan kencangnya sambil berlari. Ayo angkat, cepetan, bahaya ini, teriak Taka sangat panik. Kami segera membopong tubuhnya ke dalam tenda. Astaga, berat sekali rasanya. Kalian cowok-cowok tunggu di luar sebentar, ucapku. Gak ada waktu, buka sleeping bagnya cepet, teriak Taka dengan kerasnya. Ini bahasa Bang Taka, teriakku kembali. Udah, buruan, anak orang bisa mati, teriaknya lagi dengan wajah yang sangat khawatir. Bangun kau, hei, Ra, ucapnya sambil menangis. Refleks ku tampar wajahnya. Ra, bangun. Ingat, kita kesini buat apa? Ucapku menyemangatinya. Tetapi gadis yang bernama Rania itu tetap tidak merespon tamparanku. Tutup tendanya Ida, teriak Andi sangat keras. Sementara Mul menangis tak berdaya sambil memeluk tubuh Rania yang terbujur kaku di dalam sleeping bag. Tubuhnya kaku sedingin es. Nafas dan denyut nadinya melemah. Hipotermia, teriakku makin panik. Segera ku oleskan minyak kayu putih ke seluruh tubuhnya. Sebenarnya tindakan ini tidak dibenarkan ya. Sementara Andi menyalakan kompor untuk merebus air dalam tenda. Tujuannya agar korban merasakan hangat. Hipotermia adalah penurunan suhu tubuh secara drastis yang berpotensi berbahaya. Penyebab yang paling umum adalah berada di lingkungan bersuhu dingin dalam waktu yang lama. Awan mana? Taka berteriak kembali. Tadi sama kalian kan? Tanyanya kembali dengan nada tinggi. Aku baru mau periksa ke tenda depan, jawab Andi. Ah, sial, teriaknya lagi. Kalian malah teriak-teriak. Lihat, ini orang sekarat. Pikirin dulu ini anak, jawabku dengan meninggi. Diam dulu kau, aku ke tenda depan dulu, mau periksa,
ucap Taka dengan ketusnya. Sebenarnya aku tahu dia tidak marah, hanya khawatir berpicu dengan rasa panik. Tiba-tiba Rani teriak dalam pingsannya. Rani, tenang, kamu udah aman, ucap Ida. Taka membuka tenda dan segera melakukan pencariannya. Aku pun menyusulnya. Ngapain kau keluar tenda? Nambah masalah aja, ucapnya keras. Aku mau bantu abang, jawabku tegas. Ah, persetan. Yaudah, jawabnya lagi sambil berjalan dengan cepat. Kenyataan pahit baru kusadari setelah beberapa langkah. Tenda kami adalah 2 tenda terdepan. Mau tahu apa yang aneh? Saat menuruni bukit, aku melihat cukup banyak tenda berdiri di depan tenda yang kami dirikan. Namun kenyataannya saat ini berkata lain. Hanya ada 1 tenda di depan kami. Lalu, tadi tenda siapa? Mas, tolong buka tendanya, panggil Taka dengan keras. Wah, kenapa mas? Ucap mas-mas yang ada dalam tenda. Aku lupa berapa orang karena sudah sangat lama. Mas, ada teman kami, cowok pakai baju kotak-kotak, bawa kamera, rambut gondrong, berwajah timur, mampir ke sini nggak? Tanya Taka penuh harap. Wah, nggak ada mas. Emangnya kenapa? Tanya lelaki itu kembali. Teman kami belum balik ke camp mas, jawab Taka semakin khawatir. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari tenda. Aku dan Taka segera berlari, barangkali itu suara Rani. Lelaki yang berada di tenda depan pun ikut berlari bersama kami. Saat itu, hujan masih turun rintik-rintik. Langit mulai gelap, pertanda hari akan segera gelap. Kulihat tenda kami sudah dikerumuni banyak orang. Taka dan aku segera masuk ke dalam tenda. Seorang gadis terlihat kejang-kejang. Beberapa orang menunggu di luar tenda. Rani, sadarlah, teriak Mulyani. Ini siapa yang suruh buka pintu tenda? Teriak Taka. Mas, tenang dulu, ini temannya butuh pertolongan, ucap salah satu pendaki yang berperawakan tua. Pak, teman saya satu belum turun. Ini 1 orang kayak gini, gimana saya bisa tenang? Teriak Taka sambil menitikkan air mata. Udah cukup teriakannya. Aku baca salah satu pertolongan pertama ke orang hipo adalah lepas baju, skin by skin. Tapi kalian yang cowok keluar ya, ucapku mencoba menenangkan. Ida segera menutup tenda. Aku, Ida dan Mulyani segera melepaskan baju. Di luar tenda, samar-samar aku dengar suara Taka dan Andi berbicara dengan nada tinggi. Mungkin mereka bertengkar atau adu argumen. Yang aku pedulikan adalah menyelamatkan Rani yang boleh dibilang sekarat. Tubuh Rani saat itu kami dudukkan ketika pakaiannya akan dilepas. Tapi hal yang di luar nalar terjadi. Rani malah tertawa, kemudian menangis terseduh-seduh menunjuk ke pintu tenda. Taka, kesurupan! Rani kesurupan! Teriakku. Pintu tenda dibuka paksa, sementara kami buru-buru berpakaian. Coba jelasin, kenapa bisa gini? Tanya Ida. Semua orang di luar tenda ikutan merasa panik. Lelaki setengah baya yang memakai baju pendaki segera membacakan doa. Sementara tubuh Rani yang terus memberontak dengan mata terpejam masih berteriak. Kurang lebih teriaknya seperti ini. Aku tidak suka tempatku kotor dan anak ini kotor, ucapnya dari mulut Rani, tapi dengan nada suara serak dan berbeda. Di mana temanku? Tanya Taka dengan keras kepada sosok yang merasuki Rani. Temanmu yang mulutnya kotor aku buat salah jalan. Kalian semua tidak punya sopan santun, membawa air haram dan kotor, ucapnya sambil tertawa. Apa maksud kotor? Dalam pikirku. Apakah Rani sedang datang bulan? Bukankah itu terlarang? Jika memang benar, kenapa dia tetap melanjutkan pendakian? Pikirku dalam hati. Ngapunten Mbah, tolong jangan diganggu sederek niki. Kasihan Mbah, ucap lelaki setengah baya tadi kepada sosok yang merasuki Rani. Saya minta maaf, tolong jangan ganggu kami Mbah, ucap Taka meminta maaf. Sosok itu pun sepertinya sudah keluar dari tubuh Rani. Aku jatuh lemas saat itu juga. Jujur, mungkin kalian tidak percaya apa yang kurasakan saat ini. Tempat itu dipenuhi seluruh makhluk yang menyeramkan. Aku tidak mau menceritakan. Gemetar kakiku, tidak bisa berkata apapun. Sepertinya energi mereka sangat besar sehingga berhasil membuka dimensi lain yang sangat lama tertutup. Aku hanya bisa membaca ayat kursi saat itu. Entah yang lain melihatnya atau tidak. Atau hanya aku sendiri. Atau memang ada yang bisa melihatnya juga, tapi pembawaannya lebih tenang. Aku segera masuk tenda, berlindung untuk menutupi mataku dari hal-hal yang sangat membuatku sangat stres saat itu.
Ikutan berteriak juga akan menambah ketenangan suasana yang sudah sangat mencekam. Tapi aku takut sekali. Aku takut sekali melihat semuanya. Aku takut aku akan mati. Aku pun segera memeluk Ida yang siap dengan Alkitabnya. Hanya air mata mengucur deras dari pipiku sambil membaca doa. Tolong hamba-Mu ya Allah, ucapku dalam hati. Semua orang panik dan fokus kepada Rani. Beberapa memberikan pakaian kering dan sleeping bag kering. Andi mendekatiku dan menguatkan aku dan Ida. Kami berenam hanya bisa menangis. Takut kalau-kalau ini jadi musibah yang mengerikan. Rani sudah diam. Tenda kembali ditutup. Ida keluar dipanggil salah satu dari orang yang berkerumun. Ada pak, saya ada HP jadul, ada sinyal, ucapnya samar-samar. Aku hanya menunduk takut di ujung tenda. Karena makhluk-makhluk menyeramkan itu belum juga pergi dari pandanganku. Bang, ini diangkat, ucap Ida menyerahkan ponsel itu kepada Taka. Pak, tolong kami pak, teman kami satu belum turun, ucap Taka. Pak, jangan bercanda pak, ini urusannya nyawa, ucapnya tiba-tiba dengan nada tinggi. Ya udah pak, intinya kami minta tolong kirimkan tim ke sini, ucapnya lagi. Gila, masa aku laporan, jawabannya saya kirim doa, sinting kali orang itu, ucap Taka lagi sembari menyodorkan HP-nya pada Ida. Mas Taka, saya temenin di sini ya. Saya takut kalau saya meninggalkan kalian bisa terjadi apa-apa, ucap lelaki setengah baya tadi. Perkenalkan mas, nama saya Bayu, ucapnya menyodorkan tangan. Mas, teman-teman dari tim saya mereka akan segera turun sekarang. Saya sudah titipi pesan kalau mereka bertemu dengan teman mas saat perjalanan turun, ucapnya lagi sambil menenangkan kami semua. Pak, terima kasih pak, sudah tolong kami, kata Andi sambil menatap Pak Bayu. Tadi telepon basecamp, jawaban mereka gimana? Tanya Pak Bayu lagi kepada Taka. Jawabannya, saya kirim doa. Gak tau lah pak, saya pusing jadinya, jawab Taka lirih sambil memegang tangan Rani yang masih tidak sadarkan diri. Mas, saya izin masuk tenda, ditutup saja ya. Saya izin masuk ke dalam, ucap Pak Bayu lagi. Silakan pak, jawab Andi. Pokoknya nanti tim basecamp sampai, aku bakal naik ke atas cari Awan, ucapnya Taka dengan keras. Aku yakin Awan masih hidup dan mampu bertahan di luar sana. Kita nggak ada yang boleh turun kalau Awan belum ketemu, ucapnya lagi sambil menitikkan air mata. Kau nggak bisa egois tak? Lihat Rania, dia harus turun, kondisinya kayak gitu, Andi menimpali sambil menunjuk Rania yang terbujur kaku. Lihat Mei, Ida, Mul, kamu jangan egois. Kita bawa mereka turun dulu, abis itu kita naik lagi, ucap Andi lagi. Janganlah kau naik bang, kita tuh udah kehilangan Bang Awan. Kalau kau gegabah, kita juga bisa kehilangan kau, ucap Ida terbata-bata. Mas, yang diomongin teman Mas Taka benar. Sebaiknya pikirkan dulu teman Mas yang ini. Mas gak boleh gegabah atau keras kepala, ucap Pak Bayu menimpali sembari menepuk tangannya di pundak Taka. Maaf pak, hanya saja Awan sangat berarti buat saya pak. Saya takut dia tidak bisa bertahan, apalagi dengan kondisi hujan seperti sekarang. Ditambah dia hanya membawa kamera saja, ucapnya sambil terduduk dan menangis terseduh-seduh. Udah bang, kami semua percaya Bang Awan masih hidup, Ida menambahi sambil menepuk pundak Taka. Aku minta maaf sama kalian semua, ucap Taka lagi menatap kami semua dengan serius. Kenapa? Tanya Ida menatap tajam serius kepada Taka. Kalau aja aku gak maksain Rani mendaki, pasti gak bakal begini kejadiannya, jawabnya dengan nada menyesal. Maksud kamu gimana bang? Ucapku penuh tanya. Aku segera bangkit dari tempat persembunyianku. Aku sudah tidak melihat makhluk-makhluk itu lagi. Agak aneh memang, sejak Ida menelpon basecamp tadi, mereka semua seolah menghilang begitu saja. Rania datang bulan Mei, ucapnya lirih. Wah, pantas saja. Gak heran saya, karena orang yang lagi datang bulan baunya wangi, ucap Pak Bayu menambahkan. Kenapa nekat muncak Ran? Bangun, kamu kuat, aku percaya. Aku memeluk tubuh Rani sambil menangis. Maaf banget Mei, aku sudah melarang dia, tapi dia kekeh tetap naik karena gak enak sudah janji sama kalian semua buat mendaki bareng, ucap Taka lagi menambahkan. Tangisku semakin kencang. Kenapa kamu selalu mikirin orang duluan sih ketimbang diri kamu sendiri? Kita bisa batalin dan tunda, mungkin gak bakal kayak gini. Jujur aku tidak bisa lagi membendung perasaanku. Aku takut sekali, aku menyesal. Ribuan kali sampai kejadian itu sudah cukup lama. Aku masih menyesal
Kalau saja kami tidak egois, hal seperti ini tidak akan terjadi. Mungkin kami hari ini masih tertawa bahagia di kos masing-masing dengan sebungkus Indomie panas. Setidaknya tidak harus merasakan rasa menyakitkan seperti ini. Takut kehilangan teman, atau takut melihat Rania tidak selamat. Semua pikiran buruk menghantui jadi satu. Saat itu aku bersumpah jutaan kali, kalau Awan atau Rania tidak selamat, aku berjanji pada diri sendiri untuk tidak mendaki gunung selamanya. Penyesalan demi penyesalan terus-menerus memenuhi isi kepalaku. Aku ingin pulang ibu, aku ingin pulang bertemu kalian, aku ingin sujud dan meminta maaf dan ampunan. Aku takut mati ibu. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Kenyataan mengatakan kami harus hadapi. Sudah, jangan disesali mbak. Sekarang pikirkan dulu keselamatan kalian, ucap Pak Bayu lagi. Mul hanya menangis tak bisa berkata-kata. Dia sudah benar-benar rapuh seolah-olah Rani akan mati. Tapi pada kenyataannya benar, Rani sekarat dan kami semua tanpa sadar putus asa. 1 jam sudah berlalu. Rani yang pingsan pun terbangun. Mana Awan? Itulah kata yang terucap pertama kali dari mulutnya. Udah, jangan dipikirkan, ucap Mulyani tiba-tiba. Aku sudah janji sama ibu kau buat menjaga kau, ucap Mulyani lagi. Rani tiba-tiba jatuh pingsan lagi. Kali ini dia berteriak-teriak kembali. Di mana temanku? Ucapnya sambil menunjuk jari ke arah pintu tenda. Kami tahu kami salah, tapi kami kesini cuma hanya ingin melihat indahnya Indonesia dari puncak Sindoro. Kembalikan temanku, ucapnya lagi sambil menunjuk arah yang sama. Tolong kasih tahu di mana dia. Di arah sana. Tangan Rani menunjuk kembali ke arah utara. Mbak, tolong istighfar mbak. Pak Bayu memegang keningnya. Astagfirullahaladzim. Pergi kamu, jangan ganggu saya, ucap Rani lagi sambil memejamkan mata dan memanjatkan doa. Yang lain, mohon bantu doa ya untuk Mbak Rani, ucap Pak Bayu lagi. Kali ini, untunglah Rani langsung tersadar dari pingsannya dan langsung memeluk kami semua. Maaf ya, aku ngerepotin kalian semua, ucapnya terseduh-seduh dengan suara yang lemah. Udah, kamu gak usah mikir yang enggak, timpal Taka. Tapi ini semua gara-gara aku tak. Kalau aku gak egois mendaki, ini pasti kalian aman-aman aja semuanya. Awan mungkin gak akan hilang, ucap Rania lagi sembari menangis dengan semakin kencang. Suaranya lemah, tapi aku yakin dia menangis kencang saat itu. Udah, kau gak usah mikirin itu. Awan pasti baik-baik saja, jawab Andi berusaha membuat suasana tenang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki cukup banyak orang. Mas, saya dari base camp, ucap salah satu dari mereka. Pintu tenda Pak Bayu buka. Kalian semua gak usah khawatir. Teman kalian yang satunya sudah turun dengan selamat jam 7:30 tadi. Cuma belum sampai base camp, ucap bapak-bapak dalam kelompok itu. Maksudnya bagaimana pak? Tanya Taka. Teman mas yang dilaporkan hilang sudah turun dengan selamat. Dia salah jalur mas, alias nyasar 4 kecamatan dari base camp. Tadi saya ditelepon pos Kledung. Sekarang teman mas sedang diantar ke base camp Cikatok. Nanti saya jelaskan saja kalau sudah turun ya, ucap bapak-bapak itu lagi. Jadi sekarang kami fokusnya untuk evakuasi teman kalian yang katanya tadi tidak sadarkan diri. Kalian tunggu anak-anak yang lain sedang buat api unggun supaya hangat, ucapnya lagi. Agak lega sebenarnya perasaan kami saat itu, tapi ada yang aneh. Tapi sudahlah, itu pikir nanti saja. Kalian sudah makan? Tanya bapak-bapak lainnya dalam kelompok base camp. Kami dititipi oleh bapak yang punya base camp 3, tempat kalian melapor sebelum naik. Ini ada makanan. Tangan bapak itu menyodorkan 6 bungkus nasi dan sayur di dalamnya. Makasih pak, jawab Andi. Pak, api unggun udah nyala. Kalau mau hangat, kesini aja, teriak salah satu pemuda tim base camp. Aku, Ida, Andi, dan Pak Bayu merapat ke dalam kelompok mereka, sementara Taka dan Mul menemani Rani dalam tenda. Mas, saya dipesenin sama Mbah Juru Kunci untuk Mbak Rani gak boleh keluar tenda kalau belum mau turun, ucap bapak-bapak tadi. Di depan api unggun, aku mengucap syukur sembari menikmati nasi dingin dengan lauk tempe. Tanpa kusadari, sudah 2 hari aku tidak makan nasi, hanya susu saja yang mengisi perutku. Mbak, enak gak enak harus dimakan supaya ada tenaga pas turun nanti, ucap pemuda berkaos biru. Mas orang base camp ya? Tanyaku kepadanya. Iya mbak,
saya tim evakuasi dari base camp. Panggil saya Anam. Saya pemuda setempat aja. Bantu-bantu kalau evakuasi pendaki seperti ini, ucapnya menjelaskan. Mas, saya pengen turun cepat, ucapku kepadanya. Sabar ya mbak, soalnya teman mbak bukan hipotermia biasa. Kita menunggu kalian baikan, nanti akan kita evakuasi turun, katanya lagi menambahkan. Mas, saya kalau turun sekarang gak sanggup, kaki saya keseleo dua-duanya. Teman saya yang Papua juga keseleo mas, jawabku menimpali. Nanti saya bantu papa mbak, coba saya bantu urut mbak, ucapnya menawarkan bantuan. Aku meluruskan kakiku, kedua pergelangan kaki biru dan membengkak. Tanpa aku sadari, ternyata bengkaknya cukup besar dan beresiko robek engkel jika aku paksakan untuk berjalan. Ini harus digendong, ucapnya lagi. Tapi saya nggak ngerepotin orang mas, jawabku menimpali. Nanti kita papah, saya sama teman saya mbak, jangan khawatir. Tugas kita bawa kalian turun dengan selamat, ucapnya lagi. Tiba-tiba, segerombolan orang base camp lain menghampiri kami. Mereka baru sampai di camp kami. Wah, gila sih Pak Agus, hampir nyasar, ucap salah satu dari mereka. Agak gawat sih ini, kita kayak dihalang banget buat evakuasi mereka, ucap seorang lagi di antaranya. Baru kali ini, tim base camp juga ikutan kena imbasnya, ucap orang yang mereka panggil Pak Agus. Nam, gimana yang mau dievakuasi keadaannya? Tanya orang yang bernama Agus kepada pemuda yang berbincang denganku. Masih dalam tenda Pak Agus, nanti coba kulihat udah sanggup turun apa belum, jawab pemuda yang bernama Anam. Ya wes, aku tak ngecek sih yo, jawab Pak Agus lagi. Kulihat teman-temanku yang lain, mereka berbincang berbaur dengan tim evakuasi dari base camp. Sepertinya kami benar-benar ditandai oleh mereka pemilik tempat ini. 1 jam aku merasa tentram. Kembali terjadi teriakan Mulyani dalam tenda. Tolong pak, Rani pingsan lagi, teriaknya kencang. Waduh, kayaknya kita dihalangi untuk turun, ucap Pak Agus lagi. Aku kembali merasa gelisah dan panik. Cobaan apa lagi ini Tuhan? Kenapa ingin bebas rasanya sulit? Ya sudah, begini saja. Mas Aryo, tolong bantu mereka. Ini yang ada di sini nggak usah masuk tenda lagi, takut nular, ucap Pak Agus lagi. Gini Nam, aku tak telepon Simbah Se, mau bertanya bagusnya gimana, ucap Pak Agus kepada Mas Anam. Nggih Pak, monggo, saut Anam kepada Pak Agus. Kulihat Ida dan Andi tidur dalam sleeping bagnya depan api unggun. Sepertinya mereka kelelahan sehingga ketiduran seperti itu. Mau hidup atau mati, Simbah berkata kalian semua harus turun. Mohon maaf mbak, yang mengalami hipotermia, kondisinya sangat gawat dan harus turun sekarang. Jika tidak turun, Kuncen tidak bisa melakukan apa-apa atau angkat tangan. Mereka penunggu gunung ini marah besar karena kalian sudah melanggar aturan di tempat ini. Anam, tolong awakmu arahkan tim lain supaya siap-siap. Kita tandu segera, ucap Pak Agus lagi dengan nada yang terdengar sangat khawatir. Mas, mbak, tolong kalian semua siap-siap. Tinggalkan barang-barang di tenda kalian. Bawa yang penting saja. Tidak ada waktu lagi untuk mundur-mundur. Jangan tanya kenapa. Yang jelas kita semua tidak diinginkan ada di sini, ucapnya lagi. Aku segera berlari ke tenda bersama. Yang lain juga sibuk mengurus barang masing-masing. Aku hanya membawa handphone dan dompet. Jujur takut setengah mati apakah aku bisa keluar dari situasi ini. Seolah-olah ini semuanya akan berakhir. Tapi aku yakin dalam hati masih ada yang namanya harapan. Kami tidak peduli apapun. Yang kami pikirkan bagaimana membawa Rania keluar dari situasi ini. Tandu sudah selesai tim base camp buat. Para lelaki yang ada di sana segera mengeluarkan Rania yang sudah terlihat seperti pocong berbalut baju hangat dan plastik. Tetapi lebih terlihat kami sedang membawa mayat. Ladalah, Gusti Allah, apa meneh iki? Kok berat banget gak bisa diangkat? Ucap salah satu pemuda yang akan bersiap mengangkat Rania. Yang benar mas, ucap Pak Agus dengan penasaran. Iya pak, berat banget, gimana ini? Tandunya gak bisa diangkat, sahut Taka sambil menitikkan air mata. Wes, tenang. Ini ada orang 12 kan? Bismillah, kita berdoa semoga bisa ya, ucap Mas Anam. Sejenak kami semua berdoa dalam hati masing-masing agar dipermudahkan jalan kami. Alhasil, tandu Rania pun akhirnya terangkat. Sebenarnya di luar logika, Rania yang sangat kurus tidak bisa diangkat oleh 6 orang.
6 orang sisanya yang harusnya membantu aku dan Mulyani terpaksa mau tidak mau membantu menandu mereka. Bahkan setelah 12 orang menandu masih terasa berat. "Udah Mas, Mbak, jalan, gak usah tolah-toleh. Ayo jalan," ucap Pak Agus. Aku, Ida dan Mulyani mengikuti mereka dari belakang. Kaki yang sudah cedera aku paksa mau tidak mau harus berlari karena harus mengikuti langkah tim depan. Mulyani, aku dan Ida berjalan sambil menangis, takut kalau kami yang akan hilang selanjutnya. Perjalanan ini sangat mengerikan. Sunyi bagi kalian yang tidak peka, tapi neraka bagiku. Jujur sih, nulis ini merinding seluruh badan. Dari yang baik atau yang buruk atau yang terburuk, mereka semua mengikuti kami di belakang, siap-siap membuat kami memasuki dimensi mereka jika lengah atau terbuai dan terperdaya. Saat turunan, karena tidak kuat menahan sakit, aku jatuh berguling menimpa Ida. Pak, tolong Pak, tunggu kami Pak," teriak aku sekeras mungkin karena tim tandu sangat kencang. "Bangun Mai, bangun ayo, kita pulang," teriak Ida. Aku berusaha bangun menahan sakit di kedua kakiku, berdiri sekuat tenaga dengan keringat membasahi jaketku. Jalanan sangat licin, cukup membuat kesulitan, ditambah hujan rintik-rintik. Rasa putus asa bercampur menjadi satu. Ada kalanya kita hanya setitik debu di alam semesta yang luas ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mengeluarkan kami dari situasi yang paling buruk. Maaf, saya nggak sanggup menceritakan apa yang saya lihat sepanjang perjalanan menuju pos 3. Karena jujur, kalau disuruh pilih, mending mati daripada harus ingat mereka semua. Ini juga alasan saya mikir sempat nggak pengen melanjutkan cerita ini. Tapi setelah menyiapkan diri menceritakan ini sebagai bahan pelajaran saya, maka saya akan lanjutkan. Nafasku bisa lega ketika kaki mulai melangkah di wilayah kebun teh. Aku melihat tim basecamp sedang berhenti di tengah gardu pandang sambil menyalakan api. "Alhamdulillah Mas, Mbak, temennya sudah sadar. Tapi keadaannya terlalu lemah. Kami gak sanggup lagi menandu sampai basecamp Mas. Kita panggilkan kol buntung ya," ucap Pak Agus sambil terengah-engah. "Iya Pak, terserah. Yang penting ini anak udah aman," ucap Taka lagi. Aku melihat ada sebuah gerbang besar yang tidak bisa makhluk-makhluk tadi lewati. Mereka semua seperti tertahan tidak mengikuti kami sampai di sini. Jujur bahagia, terharu, sedih bercampur jadi satu. Saya ucapkan ribuan kali karena bersyukur. Tuhan memberikan jalan selamat untuk kami semua menuju ke base camp. Namun ketika sampai di base camp, kami pikir masalah sudah selesai. Namun salah besar. Semuanya baru dimulai bagi kami. Tapi akan aku lanjutkan cerita ini bulan depan ya. Karena jujur setelah menulis cerita ini sakit semua badanku. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Baik itu Ada Apa Gerangan 1 maupun Ada Apa Gerangan 2. Dengan menyimak saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi ditambah like dan share video ini. Jangan ragu tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.